Baik teman-teman, kita akan membahas soal ini. Jadi, kita diberikan dua buah fungsi f(x) dan gx. Nah, kedua fungsi ini berpotongan di dua titik dengan absis Z1 dan Z2 dengan Z2 itu lebih dari Z1. Nah, sekarang diberikan A-nya sama dengan 2. Maka tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Jadi misalkan basisnya ini diberikan adalah 2. Dengan berpotong di Z1 dan Z2 dengan Z2 lebih dari Z1. Ya, mohon maaf. Nah, berarti kapan dia akan kita harus menentukan Z1 dan Z2 dulu. Gimana caranya? Berarti kita harus cari titik potongnya itu di mana. Nah, tentu kita tahu syarat berpotongan. Syarat berpotongan adalah fx sama dengan gx. Sehingga kalau kita lihat sehingga ya dua log kita kan berarti fx-nya harus sama dengan gx sehingga kapan dia berpotongan maka ini a-nya menjadi 2 ya karena a-nya sama dengan 2. Jadi 2 log x kuadrat per 4 ditambah 2 log 4x ini sama dengan 4 per 2 log x. Nah, ini bisa disimplifikasi ya karena menurut sifat logaritma kalau kita punya logaritma dengan basis sama jadi a log b tambah A log C, ini sama saja dengan A log B kali C, ya. Jadi sehingga bentuk ini bisa disederhanakan menjadi apa? 2 log X kuadrat per 4 kali 4X. 4-nya bisa dicoret sehingga terbentuk X pangkat 3. 2 log X pangkat 3 sama dengan 2 log X. Nah, sekali lagi kita pakai sifatnya, yaitu kalau kita A log B pangkat C, ini sama saja dengan C dikali A log B. Hingga ini jadinya 3 kali 2 log X. Ya. Sehingga kita dapatkan dari sini 2 log X di kuadrat ini sama dengan 4/3. Nah, dengan menggunakan kita bisa pindahkan 4/3 ini menjadi di kiri. Ya. Jadi aim-nya di sini apa? Aim-nya mau kita bentuk suatu kita pakai identitas A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B untuk mencari akar-akarnya. Daripada teman-teman ribet-ribet, ya. Sebenarnya ini agak ribet, cuman menurut saya lebih sistematis daripada teman-teman jadinya 2 log X ini sama dengan plus minus 4/3. Ini dari mana asal plus minusnya itu? Mungkin secara intuitif teman-teman eh, mungkin teman-teman tahu prosedurnya, tapi intuitifnya gimana? Nah, intuitifnya sebetulnya seperti ini. Kita menggunakan sifat itu biar nggak tiba-tiba muncul. Nah, perhatikan bahwa ya ini 2 sehingga ini jadinya 2 log X min 4/3. Nah, min 4/3 kita mau arahnya itu A kuadrat min B kuadrat ya kan. Berarti ini B-nya berapa? Biar B kuadratnya adalah 4/3. Tentunya B-nya kita pilih. B-nya sama dengan akar dari 4/3 atau disimplifikasi jadi 2 per akar 3. Nah, ini kalau di kuadrat ini jadinya kembali lagi 4/3. Jadi bentuk yang sama. Jadi B-nya itu adalah akar dari 4/3 atau 2/3. Sehingga jadinya 2 log X min 2 akar 3 kali 2 log X plus 2 akar 3. Sehingga 2 log X sama dengan 2 akar 3. 2 log X adalah min 2 akar 3. Sehingga dia akan berpotongan di dua titik. Yaitu X-nya 2 per 2 akar 3 per 3. Ya kenapa jadi begini? Eh, pertama 2 akar 3, 2 per akar 3 ini bisa saya simplifikasi menjadi 2 akar 3 per 3 ya. Karena dikali sekawan 2 akar 3 dikalikan akar 3 kedua ruas ini tidak mengubah bentuknya, tidak mengubah nilainya tapi hanya mengubah bentuknya 2 akar 3 ini jadinya 3 ya. Sehingga ini jadinya 2/3 akar 3. Nah, ingat bahwa kalau misalkan kita punya A log B sama dengan C ini sama saja dengan mengatakan A pangkat C sama dengan B sehingga A pangkat ini sama dengan X sehingga X sama dengan 2 per 2 akar 3 per 3 sama halnya dengan yang ini. Nah, tentunya secara intuisi kita juga bisa mengatakan bahwa Z2-nya adalah ini, Z1-nya ini. Ya, kenapa? Karena Z1 itu pangkatnya negatif. Pangkat negatif berarti ini jadinya 1/2 per 2 akar 3 per 3. Dan ini walaupun kita tidak bisa menghitung nilai eksaknya, ini kan lebih dari 1 ya pasti. Bisa dibuktikan mungkin lebih dari 1 ya, tapi dia eee, pangkat berapapun kalau 1/, ya, kalau kalau A kalau misalnya kita punya misalkan
C pangkat minus A, maka ini pasti kurang dari satu. Karena C pangkat A itu adalah C pangkat minus A itu seper C pangkat A. Dan ini kan angkanya akan lebih dari nol ya. Lebih dari nol gitu. Sehingga kalau lebih dari nol, implikasinya C pangkat minus A itu adalah lebih dari nol. Sorry, kurang dari lebih dari nol ya bener sih. C pangkat minus A-nya itu kalau dia C pangkat minus A jadinya kurang dari satu gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sehingga ya atau bisa juga secara intuisi ya Anda bisa tentukan lah kalau ini kan pasti positif pangkatnya gitu. Ini negatif. Jadi pasti lebih besar yang positif. Nah, sehingga kita mau cari apa? P itu adalah Z1 pangkat 3 min Z2 pangkat 3. Sehingga ini jadinya adalah 2 min 2 akar. Z1 kan adalah negatif ya. Sehingga yang ini. Sehingga ini jadinya Z2 pangkat min 2 per akar min 2 akar 3 per 3 dipangkatkan 3. Dan ini juga sama. Sehingga jadinya P itu adalah nilainya ini. Nah, apa bedanya P dengan Q? Maksudnya apa hubungan antara P dan Q? Kita bisa lihat bahwa Q itu adalah sama dengan A. A-nya adalah 2. Nah, perhatikan bahwa P hubungannya apa dengan Q? Kita tahu P adalah ini. Kita tahu bahwa Q adalah ini, 2. Nah, kita mau membandingkan. Nah, caranya gimana? Teman-teman di sini intuisi teman-teman nih diasah. Kenapa? Karena ini sangat sulit untuk kita cari eksponennya berapa. Tapi kita bisa kira-kira mana nih yang lebih besar. Nah, bayangkan teman-teman 2 min 2 akar 3 dengan dikurangi dengan 2 akar 3. A sama dengan 2, saya ubah menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1. Ya, ini jadinya 2 pangkat 2 min 2 pangkat 1. Ini kan sama saja dengan 2, gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa hasil yang di sini, ini tuh negatif. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena 2 min 2 akar 3 itu sudah kurang dari 1. Kurang dari 1. Sedangkan yang ini lebih besar. Ini lebih besar daripada 1. Sesuatu yang kurang dari 1 dikurangi dengan sesuatu yang lebih besar yang dari 1. Ya, saya ulangi. Sesuatu yang kurang dari 1, kemudian dikurangi dengan sesuatu yang lebih besar dari 1. Ini pasti lebih besar dari 1 ya. Karena pangkatnya positif. Dan tidak sama dengan 1. Maka dia akan semakin negatif, betul nggak? Jadi, eh, awalnya kurang dari 1, kemudian kurang dari 1 ini dikurangi dengan sesuatu yang lebih dari 1. Maka dia pasti hasilnya negatif, betul nggak? Misalkan saja ini hasilnya adalah 0,5 berapa, 555, misalkan ini hasilnya misalkan 2, walaupun kita tahu bukan 2, ini hanya mengaproksimasi. Maka pasti hasilnya negatif. Sedangkan yang punya kita, Q itu positif. Sehingga sudah dipastikan dengan intuisi ini, P itu pasti kurang dari Q. Gitu. Sehingga kuantitas P lebih kecil daripada Q. Itulah yang kita sebut sebagai aproksimasi ya teman-teman. Jadi teman-teman bukan berarti harus tahu nilainya apa istilahnya 2 min 2 akar 3 itu berapa. Tapi dengan intuisi, mana yang negatif, mana yang positif, teman-teman bisa menentukan. Kurang lebih yang mau diuji itu di sini gitu. Yang mau diuji di sini adalah begitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman.